Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat ini saya berada di Taif. Kita tahu dalam sejarah Taif ini pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mendapatkan pengamanan, mendapatkan perlindungan yang dimana pada saat itu kondisi kota Mekah membahayakan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Rasulullah berusaha untuk bisa pergi untuk ke Taif, pergi untuk melakukan dakwah sehingga bisa mengajak penduduk Taif bisa masuk Islam dan akhirnya beliau mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Akan tetapi setelah beliau sampai ke Taif, bukan beliau ini disambut dengan baik, dakwahnya beliau disambut dengan baik, melainkan beliau ditolak sekaligus mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nah, inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Begitu beratnya apa yang dialami oleh Rasulullah pada saat itu, agar bisa mendapatkan perlindungan, keamanan, akan tetapi justru sebaliknya mendapatkan celaan, hinaan, penolakan, dan tentunya kekejaman. Oleh karenanya kita perlu merenungkan, perlu mengingat sejarah-sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tambah cintanya kepada Rasulullah SAW. Berkat adanya Rasulullah SAW, Islam menyebar, Islam berkembang, Islam jaya. Akan tetapi Islam jaya itu tidak mudah didapatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendapatkannya dengan begitu berbagai macam cobaan, berbagai macam hinaan, berbagai macam kekejaman yang dilakukan oleh penduduk orang-orang Quraisy tersebut. Salah satunya penduduk orang-orang Taif pada saat itu. Akan tetapi pada saat ini berkat Rasulullah SAW, berkat semangatnya Rasulullah SAW, berkat kegigihannya Rasulullah SAW, Islam menyebar di kota Taif ini. Begitu indah kota Taif ini. Kalau kita kunjungi, hawanya, kondisinya sejuk, indah. Kita bisa melihat dan kita bisa menemukan berbagai macam buah-buahan di sini. Ini menandakan bahwasanya ini kota yang sejuk, kota yang indah, kota yang kalau kita bisa menebak, orang-orang yang belum pernah ke sini bisa menebak bahwasanya di sini adalah orang-orang penghasil buah-buahan. Ketika kita tahu orang-orang yang penghasil buah-buahan ini buah itu akan tumbuh
buah ini akan ada ketika udaranya sejuk, kondisinya dingin. Nah, bisa kita lihat akan berbagai macam buah-buahan di situ. Ini berkat Rasulullah SAW, berkat dakwahnya Rasulullah SAW, telah adanya Islam di sini, telah adanya penduduk Muslim dan Muslimah. Di sini juga ada makam Abdullah bin Abbas, sahabat beliau yang hafidhul Quran, berbagai macam hadis beliau riwayatkan. Beliau ada Abdullah bin Abbas. Selain itu ada perpustakaan Abdullah bin Abbas, ada Masjid bin Abbas. Di belakang saya ini adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Ini menandakan bahwasanya dulu kota Taif ini adalah warganya menolak Rasulullah SAW, menolak Islam. Tetapi setelah masuk ada sahabat yang sangat gigih, sahabat yang hafizul Quran. Ini menandakan di sini ada delegasi orang-orang yang gigih, orang-orang yang patut kita hargai, patut kita bisa kita contohkan. Nah, disinilah makam Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang hafal Quran, yang dimakamkan di belakang sini. Kita tidak bisa ziarah karena memang tidak diperkenankan kita ziarah secara seperti di Indonesia, tapi bisa kita berdoa lewat tebing-tebing ini. Inilah salah satu sahabat yang pintar, yang cerdas, yang hafizul Quran, menyebarkan agama di kota Taif ini sehingga menjadi kota yang bisa memenuhi, bisa terdapat orang-orang Islam, dan akhirnya Islam bisa berkembang di kota Taif. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jasa-jasa Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan sebagainya bisa mendapatkan tempat di sisinya, dan kita semua mendapatkan barokah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.